Karena kalau apa yang diucap, ya makanya milih yang benar. Dan itu betul. Itulah kenapa ada mens rea. Mens rea itu membuat masyarakat makin lama lebih baik dalam mengambil keputusan. Karena ini yang tadi yang korupsi nih, ini semua dipilih sama rakyat ini. Wali kota, bupati, gubernur. Terus kalau kita udah mulai masuk ke kayak apa namanya, dinasti Mas'ud tadi ya, ada gubernur, ada DPRD, ada wali kota, bupati, anggota DPR, ini dipilih langsung sama rakyat. Jadi kan sebenarnya di antara semua yang turun ke jalan di Kalimantan Timur, kita mesti bertanya-tanya yang kemarin milih mereka tuh siapa aja. Waktu gue di mens rea, gue nanya siapa yang milih wali kota Balikpapan tuh siapa yang milih, yang masuk juga. Pasti ada di antara lu. Walaupun banyak yang nggak ngaku. Yang milih gubernur Kalimantan Timur siapa? Pasti ada di antara lu. Cuman pada nggak mau ngaku. Nah, menurut gue penting juga untuk kita bertanggung jawab. Rakyat ya, kita sebagai rakyat bertanggung jawab sama pilihan kita. Gue waktu itu milih, gue tahu gue salah, oke gue akan perbaiki. Gue ikut protes sama dia, dan gue akan pastikan gue akan memilih lebih baik lagi. Jangan kayak, lu kan waktu itu milih Rudi Masud, lu nggak suka ikut demo. Loh jangan, kita justru lagi ngumpulin orang sebanyak-banyaknya. Karena kan memilih pemimpin yang terbaik butuh suara. Jadi kalau misalnya ada yang udah kecewa dan udah tahu salah memilih bagian dari dinasti Masud, maka harusnya kita terima mereka. Kita lagi ngumpulin sebanyak-banyaknya orang. Karena semuanya diukur pakai suara, banyak-banyakan suara. Tapi penting untuk kita tahu bahwa waktu itu siapa aja nih yang milih nih? Lu sadar nggak kalau salah? Lu sadar nggak kalau bisa lebih baik? Lu sadar nggak kalau misalnya, karena waktu itu gue dikasih tahu ya sama penonton gue di Balikpapan, apa namanya, politik uangnya kenceng juga dan nominalnya tuh gila juga karena ada kaitannya sama BBM. Tapi penting untuk kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita dan menerima bahwa emang ada salah kita. Kenapa? Karena nggak bisa ada perubahan kalau sebelumnya menyadari adanya kesalahan. Sadar dulu salah, belajar dari itu, lalu jadi lebih baik. Permasalahannya adalah kalau nggak terima, nanti nggak belajar. Kalau nggak belajar, nggak lebih baik. Kalau nggak lebih baik, begini lagi. Dan apa permasalahannya kalau begini lagi? Yang tadi disebut sama Pak Tito. Gua menangkap indikasi, Pak Tito mau bilang, makanya jangan rakyat yang milih langsung. Biarin aja ke DPR, biarin aja ke DPRD. Dan itu menurut gue berbahaya. Karena Pak Tito kan bilang, ya ada sih yang bagus, ada juga yang kayak gini. Sama sebenarnya. Bukan berarti ketika dipilih apa DPRD dan DPR, jadi bagus semua. Pasti ada juga. Cuman permasalahannya, sekarang mereka ingin duitnya tuh datangnya ke mereka, bukan ke rakyat. Mereka merasa, gue menduga ya, mereka merasa politik uang pasti akan ada. Tapi daripada tumpah ruah ke masyarakat, kita yang nggak dapet, mending kita yang milih. Sehingga kalau mau tumpah itu duit politik, tumpahnya ke kita. Salah juga. Daripada ke mereka, mending ke rakyat. Walaupun lebih mending lagi rakyat nggak mau terima duit kayak begituan. Cuman kita mesti tahu, kalau kita terus tidak mau bertanggung jawab terhadap kepala daerah yang kita pilih, yang pada akhirnya kita anggap dan segala macamnya, kita nggak bisa berubah. Kalau kita nggak berubah, kita dituntut atau dituduh sebagai penyebab semua kegilaan ini. Dan nanti itulah yang akan membuat mereka beralasan, udah deh, kepala daerah tidak lagi dipilih langsung. Dipilih oleh perwakilannya. Dengan argumen, kan DPRD udah wakil rakyat, kan DPR juga wakil rakyat. Nah, permasalahannya DPR dan DPRD-nya juga nggak benar milihnya. Makanya harusnya benerin dulu pemilihan DPR, DPRD, baru lu berwacana deh. DPR dulu rapi, lu kalau mau reformasi pemilihan DPR dulu, reformasi pemilihan DPRD dulu, atau perbaiki alasan rakyat memilih itu, baru kemudian lu ngegelontorin, dah kan lu udah percaya nih sekarang sama kita, sekarang kita yang milih dah gitu. Tapi sebelum itu terjadi, biarkan kepala daerah dipilih sama rakyat. Tapi pada akhirnya, kita mesti ingat bahwa kepala daerah yang tadi gue sebut tuh, yang ketangkap korup, ini ada yang milih nih. Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, Bupati Cilacap, Bupati Tulungagung, Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, Bupati Bekasi, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Bengkulu, PJ Wali Kota Pekanbaru. Ini semua ada yang milih. Lu yang milih. Bertanggung jawablah. Semakin kita bertanggung jawab,
semakin kita belajar dari kesalahan kita, semakin kita lebih baik, semakin kita punya kepala daerah yang bagus. Hati-hati, di luar sana ada yang siap-siap untuk masuk dan mengambil kekuatan kita. Jangan sampai, jangan biarkan. Itu aja. Seperti biasa, kalau menurut lu ini bermanfaat untuk dirilis kepada halayak umum, kasih tau gue, nanti akan gue rilis untuk umum, kalau enggak gue tahan untuk member. Terima kasih banyak, bye-bye. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati.